Yesuslah saja. Mikalah hasia nama kuah, hina hama kerasundi. Terima kasih Bapak untuk saat indah dalam lawatan Tuhan malam hari ini. Dalam pujian dan sembah kami diberkati, kami juga dipersiapkan untuk menyambut Tuhan melalui pemberitaan firman. Dan kini kami telah siap. Pujian penyembahan menjadikan hati kami tanah baik, tanah subur bagi benih yang akan ditabur. Yakni firman Tuhan, dan firman adalah pribadi Tuhan sendiri. Kuasa firman sangat sempurna dan tidak akan pernah kembali sia-sia. Karenanya cengkeram kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Buat kami mengerti dalam anugerah Tuhan sajalah kami melakukannya. Kami rindu mempersembahkan kehidupan yang berkenan, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Ruangan ini pun sudah dipercik dengan darah Yesus. Inilah ruang lawatan, ruang kehadiran Tuhan, ruang perjumpaan khusus kami dengan Tuhan dan Tuhan dengan kami. Roh Kudus Tuhan, mari seleluasa mungkin kau beracara dan menjamah kehidupan setiap kami. Berbicara ya Bapa, kami siap duduk diam dan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pun berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan, kemuliaan, kemuliaan bagi Bapa. Haleluya, gloria. Puji Tuhan, shalom. Selalu kita jumpa karena Tuhan, amin. Baik, sudah diberkati dalam pujian dan penyembahan. Saatnya kita mendengar firman Tuhan dan doa. Tadi nampaknya selaras dengan demikian juga pujian penyembahan menjelang pemberitaan firman. Tadi Bu Nani menyatakan bahwa semua beban hidup dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan dalam nama Yesus adalah alamat tepat, bahkan satu-satunya dari seluruh kerinduan, harap dan pergumulan. Amin. Nah, lihat perbincangan kita sudah nampak. Nah, inilah yang kita akan bahas hari ini tentang Allah membuka pintu. Mengambil bacaan dari Kolose 4 ayat 2 dan 3 mengatakan demikian. Kolose 4 ayat 2 dan 3. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu. Jadi kita akan bahas tentang bagaimana Allah sang pembela, sang penolong yang tidak akan pernah gagal membuka pintu dalam kehidupan setiap kami, setiap kita ya. Nah, dipertegas oleh Wahyu 3 ayat 7 yang mengatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila Allah kita membuka pintu, tidak ada yang dapat menutup. Anda percaya enggak? Bahwa Allah dalam nama Yesus adalah sang pembuka pintu. Anda rindukah dibukakan pintunya oleh Tuhan? Rindu? Sungguh? Atau gini dulu ya, hanya sebuah perandaian. Ini Claudia ya yang di depan, karena yang paling dekat Claudia ya. Claudia kebayang gak kalau satu ketika dibukakan pintu oleh seorang yang bernama Prabowo RI 1? Gak kebayang ya, rasanya gak mungkin ya. Tapi heran loh perbincangan kita, yang membuka pintu adalah yang maha mulia, Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Andai yang membuka pintu RI 1 Prabowo, apa saja kemungkinannya? Mungkin kalau di zaman sekarang rada samar lah ya. Tapi kalau mundur ke belakang RI 1 yang bernama Pak D. Harto, negeri kita pernah dipimpin presiden yang bernama, saya menyebutnya Pak D. Harto, itu Pak D saya. Terserah saya nyebutnya dong, Mbah Harto juga boleh kan. Halo, saya sedikit bercanda tapi kurang mempan, gak apa-apa. Ya. Nah, zaman Pak Harto menjadi presiden, maka siapapun yang bisa bermitra dengannya, siapapun yang bisa dekat dengannya akan dibukakan pintunya. Ya, nantinya lahirlah pengusaha skala konglomerat. Loh, begitu dekat dengan sang pemimpin, maka sang pemimpin bisa saja membuka pintu dalam hal pengembangan usaha atau apapun. Betul tidak?
Apalagi kalau yang membuka pintu, yang maha mulia, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Anda setuju nggak bahwa Allah itu mampu membuka pintu? Pintu apa yang bisa dibuka? Ayo berpendapat dulu. Pintu apa yang bisa dibuka? Segala pintu bukan? Betul tidak? Betul ya? Sebelum lanjut, mari temukan dulu pintu apa sih ya yang selama ini Anda rindu untuk terbuka, namun tidak kunjung terbuka. Mungkin pintunya udah karatan. Anda udah gak tahu lagi bagaimana pintu ini terbuka. Tolong temukan dulu satu pintu. Nanti di akhir khotbah kita akan doa bersama-sama agar pintu yang dimaksud Tuhan membukanya. Coba anak muda, ada gak sih, atau Anda semua deh, ada gak pintu yang belum dibukakan, yang belum terbuka? Tolong berpendapat, siapa tahu Anda nggak setuju dengan khotbah saya hari ini. Siapa tahu ada yang bilang, semua pintu sudah kebuka. Dari pintu depan sampai pintu belakang udah kebuka semua. Ada nggak pintu yang belum kebuka? Mungkin pemulihan diri, pemulihan keluarga, pemulihan dalam pekerjaan, pemulihan dalam usaha. Halo, siapa tahu? Oke, ada nggak pintu yang sangat berharga, temukan yang paling berharga, yang belum kunjung terbuka dan Anda rindu Allah membukanya? Ada. Nggak usah disebut, simpen dalam hati, sebab pintu yang paling berharga ketika Anda paham betul berita hari ini tentang Allah membuka pintu dan Anda melakukannya, saya yakin firman tidak akan pernah gagal. Firman kalau dihormati, apalagi dilaksanakan, kuasa firman kerja, terobosan tingkat mujizat pun terjadi. Breakthrough-nya tingkat mujizat. Pintu itu akan segera terbuka. Amin. Oke. Ngomong Rasul Paulus dulu sang penulis. Emang penulis punya pengalaman pintunya dibukakan. Nah ini dia kan, khusus Paulus kan. Kaitannya dengan untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Paulus hamba Tuhan sama halnya saya. Hamba Tuhan salah satu tugas utamanya adalah pemberitaan firman. Paulus gara-gara memberitakan rahasia Kristus ditangkap. Di penjara Roma kurang lebih di tahun 60 hingga 62 Masehi. Dia ditangkap dalam rangka apa? Diberangus. Kalau itu koran dibredel kali ya. Diberangus artinya ditangkap agar tidak mampu bicara. Agar tidak punya peluang untuk berbicara. Tapi faktanya ketika Paulus ditangkap atau dipenjara, ternyata dia bisa mengeluarkan sejumlah surat. Dia tetap bisa memberitakan rahasia Kristus. Rahasia pintu berkaitan dengan Paulus tentu pintu pemberitaan firman. Dan terbukti ketika Paulus dipenjara, ada surat yang dia layangkan. Filipi, Filemon, Kolose, dan juga Efesus. Walaupun Efesus debatable artinya. Ada yang setuju ditulis ketika Rasul Paulus dipenjara. Ada yang gak setuju. Apapun ada data bahwa kemungkinan 4 ini ditulis waktu dipenjara. Tapi setelah diselidiki nampaknya tidak hanya 3 atau 4. Nampaknya surat Paulus itu banyak. Hanya saja ketika kanonisasi tidak masuk pada Alkitab yang kita pegang. Jadi Paulus tuh walaupun di penjara, walaupun coba dibredel, ditutup mulutnya agar tidak menyampaikan berita rahasia Kristus, fakta dia tetap dibukakan jalan. Dia tetap bisa memberitakan rahasia Kristus. Jadi pintu pelayanannya Paulus terbuka. Kalau Paulus saja dibukakan, saya percaya kita pun akan dibukakan. Saya nanti akan bersaksi karena sebagai pemberita kan pasti ditanya, Pak berani khotbah? Emangnya ngalamin? Pendeta khotbah kalau hanya kumpulan teori jarang didengar. Pak kalau cuma teori mah no proof no power. Tapi kalau kenyataan ada kesaksian berarti ngalamin. Loh, risiko pemberita. Kalau kita pemberita firman, ada orang bilang, Pak, ada yang pernah tanya saya, Pak, saya termasuk ngefans loh. You know ngefans? Elek-elek gini ada fansnya saudaraku. Saya senang loh denger khotbah Bapak. Cuman maaf ya Pak, tanya. Antara yang Bapak khotbahkan dengan hidup sehari-hari klop enggak? Loh,
kalau nggak nyambung, kalau nggak terbukti, kumpulan teori, nggak usah didengar. Betul tidak? Nah sekarang saya sedang menyampaikan berita Allah membuka pintu. Memangnya Krismon itu dibukakan pintu kehidupan, entah dalam bentuk apa. Kalau saya mau cerita banyak, sebanyak-banyaknya, saya berani bilang bahwa bersaksi tentang mujizat Tuhan bisa semalaman. Gak yakin ya, gak apa-apa. Kalau gak yakin gak apa-apa. Ya, kami dalam keluarga bangga banget, ini sudah kemarin 10 Jun merayakan 41 tahun sebagai hamba Allah. Ya, kalau saya bilang jamaah udah biasa ya. Oke. Dan saya melihat bahwa Allahku pembuka pintu yang hebat, bukan pintu kecil-kecilan. Pintunya skala besar yang membuat aku dan orang lain terperangah kagum. Hebat ternyata. Yesus penolong yang luar biasa. Lumayan satu amin ya, karena Tuhan hanya butuh 2. Gak apa-apa, 2, 3 sehati ya. Kalau Krismon itu dapat 1 udah cukup lah. Baik, begini. Jadi pintu temukan 1, nanti kita akan berdoa di akhir khotbah. Oke, next. Nah, jadi ketika kita lihat ayatnya, turunkan lagi ke ayat tadi untuk melihatnya. Ada 3 yang saya beri tebal, saya pertebal. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah. Yang ketiga sambil mengucap syukur. Nampaknya ada prasyarat. Kalau engkau rindu Allah membuka pintu, maka ada 3 unsur, ada 3 hal yang Anda perlu atau mesti lakukan. Dan Allah pasti akan membuka pintu. Oke, jadi kembali ke ini dia. Jadi kalau 2 dan 3 membuat kita menemukan 3 hal. Kita diharapkan bertekun, berjaga, dan mengucap syukur. Ya. Kalau kita seorang yang benar, proskartereo, Gregorio, dan Eukaristia, maka ayat 3-nya Allah membuka pintu. Ada 3 hal. Jadi harap sekali Anda mengerti untuk dikerjakan. Oh enggak amin ya. Oke. Rindu pintu yang paling berharga Tuhan buka? Mari paham, setelah paham tidak hanya pintar bilang amin. Nanti begitu keluar dengan iman dikerjakan, baru klop. Kan seringkali terjadi, amin, 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 amin. Begitu pulang, aman, aman, aman. Gak boleh. Ya, amin gak boleh berteman dengan aman. Amin harus berteman dengan iman. Dengan iman kerjakan, kuasa firman kerja. Kalau Allah bilang, firmannya bilang Allah buka pintu, pasti akan dibuka. Emang ada kemungkinan ditutup? Oh ini kan tadi belum saya tegaskan. Tidak hanya soal membuka. Kan Wahyu 3:7 kan sebenarnya 2 hal ya, saya baca ulang. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud, apabila ia Allah membuka, artinya membuka pintu. Kalau saya imannya Allahku dalam nama Yesus adalah sang pembuka pintu. Sebab kalau Allah buka, nggak ada yang bisa tutup. Cuman kalau Allah tutup, apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Anda kalau sampai yang Tuhan mau tidak dikerjakan, terus harap dibukakan jalan, ta'u'u. You know ta'u'u? Tak usah ya, oke. Gini, ini sekedar gambaran. Salah satu istri saya, dulu kan aliran kebatinan di Indonesia cukup banyak, betul tidak? Salah satu pemimpin di wilayah Bandung itu dari istri saya. Ketika kami berkunjung ke rumah sang tokoh kebatinan, karena dia tahu saya pendeta, saya dibawa masuk ke ruang kerja. Dengan bangga dia pamerkan. Di ruang kerja yang besar itu semua lambang agama ada di sana. Sepertinya dia mau bilang semua kita ikut, artinya Allah kami banyak. Kalau Allah satu ku minta nggak jawab, aku punya Allah kedua. Allah kedua nggak mau jawab, Allah ketiga. Halo? Kayaknya dia bisa manas-manasin Allah. Aku mohon ke Allah A. Nggak mau jawab, nggak apa-apa. Kalau yang lain jawab gimana? Hah? Loh, dengan cara dia membanggakan semua lambang agama, dia mau bilang Allahku banyak.
Alamat pertolonganku banyak. Kristen hanya satu. Kristen alamat pertolongan satu. Yesus Kristus saja, nggak ada yang lain. Tegas dulu dong. Sebab kalau Anda tidak tegas, jangan harap pintu dibuka. Sebab apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Mari kita yakin, tapi konsekuen ya. Yakin bahwa Allah dalam nama Yesus adalah sang pembuka pintu. Sebab kalau Allah buka, tidak ada yang dapat menutup. Mau ada Allah yang lain? Enggak mungkin, enggak bisa, enggak. Karena Allah dalam nama Yesus adalah Allah top one. You know top one? Top one enggak ada tandingan. Kalau Anda enggak bilang amin, kelihatannya beda Allah kita. Susah saya jelaskan. Kalau Allah kita sama, gampang dijelaskan. Oke? Lo tolong euforianya bareng dong. Kalau saya exciting, saya bangga, Anda ikut bangga. Ya karena sebagian wajah tuh dengerin khotbah saya sembari bilang, ini pendeta Allahnya hebat loh. Kagum sama Allah saya, berarti beda dong. Please, Allah kita sama? Oh, oke, syukur. Kalau gini enak nih, enak. Oke. Mari kita bahas satu persatu. Ada 3 prakondisi atau syarat yang harus dipenuhi ya. Oke, next. Kita masuk pada unsur doa. Ada 3. Yang pertama, proskartereo. Mengambil kalimat dari kalimat yang tadi tertulis kita baca, bertekunlah dalam doa. Bertekunlah. Ya, bahasa Yunaninya proskartereo. Apa sih proskartereo? Proskartereo adalah kehidupan doa yang berlangsung terus menerus dalam ketabahan. Perhatikan buka tutup. Kehidupan ketabahan. Saya ulang. Proskartereo syarat 1. Adalah sebuah kehidupan doa yang berlangsung terus menerus dalam ketabahan. Kenapa dibuka dengan kehidupan? Ini membahas tentang Kristen kalau benar percaya. Dari sejumlah ayat nanti akan dibukakan walaupun sekilas. Seorang tokoh reformasi, Martin Luther berpendapat tapi sangat kuat ayat-ayatnya. Bahwa nafas hidup orang percaya adalah, halo? Anda pernah bernafas mingguan, bulanan, harian? Jam aja gak sanggup, betul? Berarti nafas itu akan terus dari waktu ke waktu, setuju? Martin Luther berdasar sejumlah ayat yang begitu hebat berpendapat bahwa nafas hidup orang percaya adalah doa. Sekarang Anda sedang bernafas? Oke. Dengan munculnya kata kehidupan, ini sebuah tantangan buat semua kita. Pertanyaannya, ketika Anda bergaul, baik di antara Kristen pun non-Kristen, mereka melihat enggak kehidupan doa, warna doa dalam hidupmu? Ada sebuah kehidupan doa. Saya khawatir kita ngaku Kristen tapi tidak berdoa. Kalau kita ngaku Kristen dan tidak berdoa, berarti gak bernafas. Kalau gak bernafas berarti motiar, mati. Dah bagaimana hak kita akan dibukakan? Saudara-saudara, jadi sebuah kehidupan doa yang harusnya menjadi sebuah kesaksian. Kalau orang bergaul dengan kita, mungkin lama-lama bilang begini, heran gua malu. Dikit-dikit doa, dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Dikit-dikit tanya Tuhan, dikit-dikit tanya Tuhan. Bego lu. Loh kalau dikit-dikit tanya Tuhan, lu gak ada pikiran. Lu justru karena kita punya pikiran dan alamat pertolongan hanya Tuhan. Jadi apa salahnya? Bahkan kita merasa dengan bertanya, kita akan merasa jawaban tepat kita akan temukan. Amin. Kebetulan pelajaran utamanya keluarga besar Bahtera adalah tanya Tuhan. Betul tidak? Loh iya. Ya jadi ini sebuah kehidupan doa, harapan tidak temporer. Karena berlangsungnya terus menerus dalam ketabahan. Sebab ketika kita berdoa selalu dijawab. Atau gini, hasil akhirnya selalu mengenakkan? Bingung ya, gak apa-apa. Karena belum sampai pada poinnya, gak apa-apa. Ya, Anda sepertinya bilang jelasin dulu, banyak tanya malah ya. Nah Bapak Ibu, ya butuh ketabahan. Karena kan kadang-kadang kita berdoa, pergumulan tidak kunjung selesai. Kadang kita berdoa, sakit tidak kunjung sembuh. Kita berdoa, rindu diberikan keuntungan.
yang muncul kerugian. Kadang ada sesuatu yang dalam bentuk misteri. Aku minta kemenangan yang muncul kegagalan. Padahal Tuhan janji lebih dari pemenang. Betul tidak? Dibutuhkan tidak hanya sebuah kehidupan yang terus menerus. Dipastikan tabah sampai target doanya tercapai. Nah, ternyata proskarterio. Di dalam proskarterio ada 3 hal. Tolong dipisahkan ya. Tadi kita sedang membahas doa secara menyeluruh, sekarang unsur-unsurnya. Kita sedang bahas proskarterio. Di dalam proskarterio ada 3 hal. Hal ketekunan, hal semangat, hal ketabahan. Hal ketekunan tentang waktu yang dipersembahkan. Semangat, kualitas kehidupan doa. Ketabahan, pencapaian target doa. Ternyata doa itu ada target akhir. Harapannya benar target itu tercapai. Amin. Anda punya target gak sih? Ini yang sekolah nih. Targetnya apa? Yang kuliah. Graduation, lulus. Sekedar lulus atau kan bisa. Lulus. Rata-rata berapa? 6. Lulus tapi kan prestasi gak terlampau baik. Harapannya lulus 8 ke atas dengan harapan nilainya cum laude. Yang jawab malah bapak-bapak ya. Anak-anak enggak mau jawab. Anak-anak zaman sekarang mau ujian enggak kunjung belajar ya. Menjelang ujian enggak belajar. Nanti pas besok mau ujian baru minta tumpang tangan supaya lulus. Ngawur itu ya. Belajar dengan baik. Nanti minta didoakan enggak ada salah ya. Oke. Mari kita lihat satu persatu ya. Pertama tentang ketekunan. Apa sih ketekunan? Ini nantinya kaitannya doa ya. Ketekunan itu hal kemampuan untuk terus berusaha. Tidak hanya bertahan. Terus berusaha dan bekerja keras sampai target itu tercapai. Ya, sampai tujuan yang dimaksud kita temukan. Dalam hal doa demikian. Kita harus tekun. Tekun. Salah satu kunci sukses di bidang apapun. Bidang apapun. Mau studi, karir, bisnis. Kalau Anda nggak tekun, paling-paling Anda disebut Kristen nyaris. Nyaris sukses apa namanya? Hah? Kristen nyaris. Coba jawab. Nyaris lulus. Lulus nggak? Nyaris berhasil, sukses. Sukses nggak? Enggak. Ya, misal nih ya. Mau sebutlah target studi, sebutlah A. Dia udah studi itu, bagus, awalnya sih mudah, segalanya sesuatu mudah. Ini 10 langkah harusnya, baru 5 langkah, waduh berat nih, salah nih. Tahu-tahu dia batalkan, dia ganti fakultas. Tadinya ekonomi, sekarang ganti. Apa? Hukum. Ah, hukum nih cocok. Setelah dia ikuti, waktu berjalan, senang tadinya. Begitu langkah ke-6, ke-7, aduh salah lagi. Kalau salah lagi, mau nol lagi. Kita tidak akan pernah sampai ke target kalau kita tidak menjadi tekun. Tapi kalau tekun, pasti sampai pada targetnya. Amin. Setia dengan perkara kecil saja, Tuhan janji perkara besar Tuhan bisa buka. Amin. Loh, Kris Muntu juga kan nggak ngira ya bahwa akan sampai pada tahap yang sekarang. Kenapa? Sampah kok melayani. Sampah kan tidak layak. Tapi dalam anugerah Tuhan dipulihkan, diperlengkapi, lama-lama diberikan tugas untuk melaksanakan tugas-tugas mulia baginda raja. Amin. Oke. Mari kita lihat tentang pentingnya tekun dalam Tuhan. Yakobus 1 ayat 4. Ya. Terpampang di sana ya. Kalau saja dalam kehidupan doa kita termasuk orang yang tekun. Firman Tuhan berkata, dan ketekunan itu, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh apa saja? 1, buah yang matang. 2, supaya kamu menjadi sempurna. 3, utuh. 4, tak kekurangan suatu apapun. Tekun. Kalau saja Anda punya kehidupan doa yang tergolong tekun. Halo? Apa yang Anda temukan? 4. 1, buah yang matang. Buah yang matang ini kedewasaan iman, kematangan rohani. Penting gak sih kita dewasa secara rohani? Penting ya, sebab kalau kita tidak next level, tidak tumbuh mencapai maturitas kedewasaan, saya khawatir
mau gereja kayak persekutuan kumpulan bayi raksasa. Waktu berjalan, dengar firman terus, tapi tumbuh tidak pernah. Harapannya kita bertumbuh mencapai tingkat kematangan yang berlaku sesuai dengan imanmu jadi padamu. Iman kita tingkat 3, kerajaan gelap tingkat 3 gugur, kuasa Tuhan tingkat 3 dinyatakan. Naik tingkat 5, kerajaan gelap tingkat 5 jatuh, kuasa Tuhan tingkat 5 dibuktikan. Naik tingkat 7 sesuai dengan imanmu jadi padamu. Kerajaan gelap, kuasa gelap jatuh tingkat 7, kuasa Tuhan tingkat 7 dibuktikan. Itu akan terus terjadi. Amin. Betapa indahnya kalau kita seorang yang terus berdoa dalam kondisi tekun. Kenapa ada jaminan pertumbuhan iman? Karena ketika kita bergaul dengan Tuhan, 1, mendapatkan transfer pengurapan. 2, mendapatkan impartasi iman. 3, mendapatkan proyek percontohan yang membuat kita punya standar hidup yang mulia bagi Raja kita. Saya bergaul dengan Om Yakob Nahwai, Papa Rohani, dalam kondisi saya kan transisinya berat, harus lepas narkoba, dugem, mabuk dan lain-lain. Ya, saya udah pernah ulang-ulang saksi ya, betapa Krismuntu itu sampah. Tapi ketika dekat dengan seorang hamba yang diurapi, nantinya saya jadi WL, worship leader, Pak Yakob KKR, saya WL-nya, saya menerima impartasi iman, saya menerima transfer pengurapan, saya melihat keteladanan hidup. Dan hidupku yang tadinya bejat, naik, pulih. Dan siap menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi mari kita menjadi seorang yang tekun dalam doa. Buah yang matang. Yang kedua, sempurna. Dalam hal apa? Emang ada yang sempurna? Dalam hal peran. Bapak Ibu tolong lihat satu persatu ya. Kepala rumah tangga. Di sini ada bapak rumah tangga? Punya peran dalam rumah tangga? Punya. Peran bapak rumah tangga, kepala rumah tangga sempurna enggak? Artinya kalau sempurna tuh enggak nyakitin istri, enggak nyakitin anak, enggak jadi batu sandungan. Kira-kira sempurna? Oh enggak ada. Berarti ini kaum muda semua, kaum muda. Saya salah alamat kelihatannya. Anak muda di sini kelihatannya ya. Sini kelihatannya sih umur senior tapi enggak ngaku. Ya udah. Banyak bujangan di sini ya. Loh, Bapak Ibu, mau ibu rumah tangga kayak kepala rumah tangga, seringkali peran dalam keseharian banyak kekurangan, banyak kegagalan. Saya pun pernah gagal kok nyakitin istri dan anak-anak kok. Sampai saya harus bertobat. Dan ketika bertobat baru lawatan sorga dalam keluarga dan anugerah Tuhan buka. Amin. Peran kita ini compang-camping, ada banyak kegagalan. Sebenarnya tiap poin ini banyak kesaksian nih, tapi saya seringkali kan kehabisan waktu. Ya, jadi mari pastikan bahwa kita seorang yang benar-benar tekun ketika berdoa agar iman tumbuh mencapai tingkat maturitas. Yang kedua, peran secompang apapun Tuhan akan mengcovernya. Oh ya, kalau tidak ya nanti seperti saya lah ya. Saya sempat bangga bahwa kan saya pernah sampai pada satu masa, ini masa sudah sangat berubah, apalagi setelah corona. Pernah ada satu masa ngundang di tahun yang sama nggak ada peluang. Tahun kedua nggak ada peluang. Pernah sampai tahun ketiga, mau bangga Krismuntu pernah terkenal gitulah ya. Nah ada hari Minggu bahkan sampai tahun keempat baru bisa. Saya bangga. Saya pikir anak saya bangga. Karena bapaknya ada di mana-mana. Ya, kadang muncul di koran, kadang muncul di berita radio. Dulu kalau KKR kan datanglah, hadirilah dan seterusnya. Betul tidak? Lupa ya, lupa. Zaman-zaman itu beritanya macam-macam ya. Di perempatan jalan dipasang KKR, hadirilah, kesembuhan ilahi seterusnya. Saya pikir anak saya bangga. Hingga satu ketika saya pamit ceritanya mau keluar kota. Kristi Noel, papi mau berangkat. Biasanya cepat lari, cipika-cipiki. Ngerti cipika-cipiki? Oh ngerti ya, saya pikir kurang bergaul. Ternyata dua anak itu gak bergerak. Hei, papi mau berangkat. Mau ke airport ceritanya ya. Tetap gak mau bergerak, saya dekatin. Ada apa ini? Kenapa tidak mendekat? Papi berangkat, berangkat saja.
Berangkat saja terus, urus saja terus orang lain. Ngerti maksudnya? Ini kalimat sederhana tapi pukulan berat buat saya. Ternyata anakku terluka. Ternyata anakku merasa diabaikan. Ternyata anakku tidak merasa utama, penting bagiku. Dia sampai bilang, papi pergi saja. Urus saja terus orang lain. Sebenarnya saya terpukul dan saya menangis. Cuman saya langsung buang muka. Saya sadar kegagalan saya. Hari itu dan sebulan kemudian lah. Nanti baru saya batalkan semua pelayanan. Hanya untuk menjelaskan ke anak-anak. Ya istri sih serba tahu ya. Anak-anak bahwa kamu penting sayang. Pelayanan itu sampai batal 1 bulan. Orang protes, Pak Kris gak bisa terlampau mendadak. Maafkan saya harus Yerusalem, saya harus pulih. Maafkan saya gagal. Maafkan saya. Marah, orang banyak marah. Tapi tetap saya bilang, maaf saya minta gagal, batal. Dalam 1 bulan semua pelayanan kosong. Saya ada di rumah, hanya ingin mengatakan, Kristi Noel, kamu penting buat papi. Oke? Setelah anak-anak paham, anak-anak pulih, baru saya bisa kerjakan hal yang lain. Peran kita walaupun hamba Tuhan bisa gagal total. Tapi ketika kita berdoa, kegagalan itu Tuhan tolong, Tuhan cover. Sehingga tugas pelayanan bisa berkembang dengan baik. Amin. Banyak peran kita yang sungguh-sungguh tidak sempurna. Khotbah nih ya, khotbah. Saya pikir ini kan khotbah. Kalau dulu kan sering khotbah KKR. Kalau khotbah KKR kan cepat. Rata-rata khotbah KKR itu haleluya, lari sana, lari sini, ya. Tapi setelah tidak atau jarang KKR kan khotbah biasa-biasa saja, ya. Nah, satu ketika dalam khotbah yang serba cepat, saya merasa ada kalimat yang lepas dan itu salah. Sempat berpikir, ini misinformasi. Kalau misinformasi sempat diterima akan menghasilkan misfaith. Akal misfaith dihidupi, tindakannya akan salah. Misinformasi karena salah dalam memberitakan, maka salah dalam pertumbuhan iman, dalam pengertian, nanti akan salah dalam tindakan. Waduh, saya bertanggung jawab. Cuman kan gak mungkin saya perbaiki dalam seketika. Betul tidak? Cuman setelah KKR biasanya saya kumpulkan 5 atau 7 anak muda. Anak muda, nanti ketemu om, bisa gak? Oh mau om. Tunggu ya, salaman dulu nanti ketemu ya. Oke. 5 anak muda saya tanya, dengar khotbah tadi? Dengar om. Dapat apa? Bagus om, luar biasa. Oke, kamu dapat apa? Kamu dapat apa? Saya tanya satu-satu. Kalian tidak cermat dengar firman. Gak cermat gimana om? Tadi ada kalimat yang bunyinya begini. Dengar kan? Mereka toleh-toleh. Dengar gak? Enggak. Dengar gak? Enggak om. Kalian tidak cermat. Tapi gak dengar om. Saya pengkhotbah. Saya yang mengatakannya. Berarti itu kalimat memang ada. Tapi kenapa kalian tidak dengar? Dengar gak sih? Dengar gak? Enggak ya? Enggak om. Itu saya berulang kali. Akhirnya saya sadar. Sesalah apapun yang saya kerjakan. Kalau semua aktivitas lebih dulu dipersembahkan. Maka Tuhan mengfilter semua peran kehidupan yang salah sekalipun. Amin. Pentingnya kita tekun dalam doa. Yang ketiga, utuh. Bicara kepribadian. Kan ada orang anak ya terluka sejak dalam kandungan. Terluka masa kanak remaja bahkan sampai pernikahan, betul tidak? Tapi kalau kita benar berdoa, ternyata Tuhan membalut luka hati, mematahkan semua trauma, pengalaman buruk masa lalu yang mempengaruhi masa kini, dipatahkan. Amin. Dan yang keempat, nah ini paling ditunggu biasanya yang ini, tak kekurangan suatu apapun. Seneng gak diberkati? Seneng ya? Sama ya, saya juga seneng. Saya mau bersaksi dikit ya. Sebenarnya khotbah ini saya akan munculkan di bulan Maret. Saya ditugaskan khotbah di Bandung di Soar Ministry Maret akhir. Ya. Tapi karena beberapa hal, nantinya saya ganti jadi The Power of Love.
Kan waktu saya ditanya nanti dikeluarkan pengumumannya. Pak Kris Muntu khotbahnya Allah membuka pintu. Ternyata waktu saya doa di taman Tuhan muncul oil of love. Dan saya dapat kehormatan dari Bu Nani. Kan Bu Nani pas keluar dari taman Tuhan bilang cerita tentang adanya oil of love. Ingat gak ya? Saya nyeletuk, Bu, colekin dong. Saya dapat kemurahan. Bu Nani bukannya tolak, enggak bisa, belum dibagi. Ternyata Bu Nani langsung masuk ke dalam taman Tuhan. Kami berdua ngintil. Saya pikir hanya mau ditunjukin, langsung bertelut di depan sana. Ini oil of love. Bu, colekin dong, kami diurapi. Ternyata dapat colekan, terus kami berdua diurapi. Ya, alasan satu, oil of love. Alasan kedua, Ibu Iin bikin acara di Tangerang apa ya? Apa love gitu ya? Extravagant love. Oke, 2. Yang ketiga, Menteri Agama mengumpulkan semua tokoh agama apapun, mempersiapkan kurikulum. Bertemakan kurikulum kasih agar negeri ini gak gontok-gontokan. Jadi perbedaan harus diterima satu sama lain. Saya menemukan 5 alasan sehingga Allah membuka pintu, saya tarik, saya minta maaf kepada para pendengar, mohon maaf dengan 5 alasan saya batalkan. Ya, jadi saya keluarkan tema love juga. The Power of Love. Bukan lagunya Celine Dion loh. Nanti kiranya saya ngambil Celine Dion ya. Bukan. Oke. Dan di bulan depannya April pertengahan. Tanggal 10 kalau nggak salah. Saya tugas di SOR Jakarta. Nah baru tema ini saya keluarkan. Tapi hebatnya. Seminggu sebelum tema ini saya keluarkan. Saya khotbahkan. Allah membuka pintu. Ternyata Allah lebih dulu buktikan bahwa benar dia sang pembuka pintu. Dalam 1 minggu, ya kalau dimundurin kan 2 minggu, tapi nanti dalam 1 minggu 2 peristiwa. Peristiwa pertama, Bapak Ibu rasanya tahulah ya, di tepi tol dulu pernah ada perusahaan real estate raksasa yang berencana membangun 200 distrik, 1 distrik 12 tower. Kalau 200 kali 12 berapa tower? Halo, ternyata karena ada sesuatu, maka kena masalah di negeri ini. Kemudian investor dari Cina pun tarik, sekian ratus triliun pun ditarik. Dan perusahaan ini anjlok besar-besaran. Sehingga yang dibangun hanya 1 distrik. Dari ratusan itu tinggal 1. Kebayang gak yang kehilangan berapa banyak? Baik uang maupun apartemen. Banyak sekali, termasuk beberapa kenalan karena waktu itu sama-sama ambil. Kami harusnya sudah terima Desember 2019. Tapi karena mereka jatuh, maka nggak ada berita sama sekali. Ya sudahlah, sudah bankrupt, apa boleh buat, rugi, lepas, hilang, ya enggak apa-apa. 2020 tentu kita nggak pikirkan, 2021 nggak pikirkan, 22, 23, 24 menjelang khotbah Allah membuka pintu. Tiba-tiba kami dipanggil dan kami menerima ada yang dinamakan serah terima. Halo, kuncinya dan semuanya diserah terimakan dan dari segitu banyak yang kehilangan. Ternyata kami diberi anugerah untuk menerima 5 tahun loh dari 2019. 2019 semua kewajiban sudah beres, berarti sudah harusnya serah terima. Tapi nggak diserahkan 20, 21, 22, 23, 24, 25 sebelum saya khotbah. Ternyata kami dipanggil dan serah terima. Padahal orang lain kehilangan. Kami yang nggak ngurusin malah dapat. Seminggu kemudian ada peristiwa lain di daerah Jonggol. Ada satu area 50-60 hektar tiba-tiba dicaplok sama raksasa. Saya baru tahu yang namanya mafia tanah di Indonesia nih minta ampun hebatnya. Dari segitu luasnya di sana kami memang diberi anugerah ada sebidang. Nah itu keluar masuk pengadilan, mafia begitu hebat. Jadi kehilangan sana sini. Ya sudahlah kami juga nggak mau pikir hilanglah sudah. Setelah peristiwa yang tadi. Saya nggak sebut perusahaan loh, nanti dikira saya mempermalukan seseorang ya. Karena yang punya juga
anak Tuhan kan. Saya pernah sama-sama seminar sama beliau. Nanti dikiranya saya mempermalukan. Saya nggak sebut loh ya. Pokoknya taulah ya. Nah jadi ternyata seminggu setelah itu kami menerima SHM, surat hak milik. Padahal itu sudah keluar masuk pengadilan berulang kali. Dari segitu banyak pemilik ada Maijen, ada bintang 2. Nggak bisa apa-apa saudara. Tapi heran, dari segitu banyak orang yang bermasalah. Kami justru dipanggil dan kami dapatkan SHM-nya. Artinya Allah membuka pintu itu sebuah realita. Allah membuka pintu. Cuman catatannya begini. Yang pertama tadi, apa tadi? Tentang ketekunan. Anda termasuk orang yang cukup tekunkah berdoa? Kalau berdoa, tekun, iman akan tumbuh mencapai tingkat maturitas. Kalau Anda tekun dalam doa, yang kedua, apa dikatakan? Peran. Yang banyak kekurangan Tuhan sempurnakan. Kepribadian dipulihkan dan berkat dibukakan. Amin. Puji Tuhan. Nah, baik. Sekarang terkait dengan ketekunan tadi kan di awal sudah saya jelaskan. Tekun itu berkaitan dengan waktu yang dipersembahkan. Oke, mari saya gambarkan tentang bagaimana waktu itu terus meningkat dari waktu ke waktu. Saya pengen tanya dulu deh, tapi malu gak ya? Ini kalau ditanya berapa lama doa sehari, malu gak sih? Karena aktivis ya, malu ya? Enggak ya? Belak-belakan ya? Berapa jam doa per hari berapa? Jangan lama-lama, nanti yang itu juga saya tanya. Hah? Enggak dipatok, oke, enggak dipatok ayam. Ya udahlah, ini susah juga ya. Oke, harapannya adalah kita nih waktu doa yang kita persembahkan tuh meningkat. Betul nggak, saudaraku? Nah, bagaimana kita tahu kita meningkat? Ini pasti berkaitan dengan kualitas komunikasi vertikal. Doa kan komunikasi vertikal. Betul tidak? Saya seringkali menggambarkan dengan cara ini nih. Kalau nggak P5, B5. Ingat nggak P5? Kalau pakai P, pertemanan, persahabatan, pacaran, pertunangan, pernikahan. Kalau pakai B, berteman, bersahabat, berpacaran, bertunangan, berikrar janji. Kalau kita dengan Tuhan hanya sekedar berteman, pantas. Ketemu nggak ketemu, nggak ada urusan, nggak masalah. Pantas hari ini hadir, minggu depan absen, minggu berikut absen, nggak ada masalah. Cuman teman. Halo. Kalau saja meningkat jadi bersahabat, nah biasanya sadar butuh ketemunya mulai muncul. Anda biasa curhat kepada siapa? Teman baik kan yang disebut sahabat kan? Kesadaran ketemunya mulai muncul. Kalau hanya teman, boleh ketemu, boleh tidak. Jadi kalau Anda hari ini muncul, besok hilang, Anda dengan Tuhan jangan-jangan berteman. Jadi kosong sehari, nggak rasa kehilangan. Kalau istri saya dulu ya, kan kami biasa dengar suaranya Om Yakob tiap minggu, serak-serak banjir, saudara-saudara. Dia satu kali nggak datang aja ya, mungkin Om Yakob sedang keluar negeri atau apa. Seminggu itu kayak limpung. Kamu kenapa sih? Aduh, nggak dengar suara gembala, rasanya kosong ya. Aku pengen dengar suara berita firman dari gembala. Apalagi gembala agung. Betul tidak? Iya, ya. Jadi kalau kita hanya berteman, pantas nggak kehilangan. Tapi kalau meningkat bersahabat, mulai muncul. Tapi kalau hanya bersahabat, berarti pelarian. Hanya butuh curhat kok. Harus meningkat. Mana lebih kualitasnya lebih bagus? Berteman dengan bersahabat. Lebih tinggi lagi. Yang ketiga, berpacaran. Berarti sudah ada unsur kasih. Anak muda nih, kalau misalnya tadinya sama-sama terus ada yang pacaran. Ih, kamu kok seneng sama dia pacaran? Ada chemistry-nya tahu. Bapak Ibu ngerti chemistry? Udahlah ketinggalan kita. Ini jawaban anak muda, chemistry. Tapi kalau sampai pacaran tingkat awal itu kan kadarnya belum kuat. Pantes orang bilang, oh itu cinta monyet. Halo?
Yang dewasa nggak mau terima. Loh, kalau orang dewasa masa cinta monyet? Ya udah cinta gorila, sama-sama monyet sih. Kecil sama besar aja. Gitu. Nah, kalau nanti dalam pacaran nampak komitmen, biasanya naik tunangan. Ih, pacarku nih komitmen deh orangnya. Naik dia tunangan. Tapi tunangan kan belum boleh intim. Betul tidak? Setelah bertunangan, kok teruji ya? Ini manusia berintegritas, seorang yang setia. Nah, biasanya masuk tingkat yang kelima. Pernikahan alias berikrar janji. Kalau kita benar terus mempersembahkan waktu yang bertambah dari waktu ke waktu, maka pengalaman berjalan bersama Tuhan akan semakin indah. Pengalaman untuk seirama dengan Tuhan semakin nyata. Oh, asik loh kalau kita diberi kemampuan seirama dengan Tuhan. Halo? Pernah nggak lihat orang berbaris tapi derapnya beda? Hah? Itu hansip biasanya, hansip. Kalau benar laskar, derapnya sama, gagah. Kalau kita sedang lihat entah tentara dari negeri kita atau dari negeri lain, kalau mereka sedang seirama, gagah sekali. Betul tidak? Begitupun kalau kita seirama dengan Tuhan, ada power, ada kuasa yang bekerja ya. Nah, jadi diharapkan kita punya kehidupan doa, waktu doa yang meningkat. Pantes, ini kan pendapat Martin Luther tadi, berdasarkan sejumlah ayat. Kalau ikutin Efesus 6 mengatakan berdoalah setiap waktu. Kalau 1 Tesalonika 5 mengatakan janganlah berhenti berdoa. Roma 12 mengatakan jangan lemah dalam doa, berdoalah dengan tekun seterusnya. Makanya Martin Luther menegaskan doa kita ini harusnya berlanjut dari waktu ke waktu. Pasti Anda bilang, wah mana bisa? Bisa, karena pengertiannya dua. Bisa doa formal, bisa informal. Kalau formal biasanya diacarakan. Kalau informal, ini sementara saya khotbah, saya juga ngobrol kok dengan Tuhan. Informal, ibu-ibu sembari masak, bisa nggak sembari berdoa? Pantes makanan sederhana sampai ke meja, rasa sate, gulai, puyung hai, dan hai-hai lainnya. Hen hao ce maksudnya ya, tetap enak. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Bagaimana kita tidak hanya tentang waktu yang terus meningkat, tapi semangatnya terjaga. Sebab kadang-kadang orang bilang doa 2 jam, kualitasnya hanya di opening dan closing. Bagaimana jaga semangat kualitas? Saya gambarkan waktu kami tiap malam doa semalaman. Ya, di Indonesia mungkin hanya satu gereja, kalian nggak tahu kalau ada gereja lainnya. Gara-gara mengadopsi programnya Yonggi-cho, Korea Selatan, ya, kan gereja terbesar sedunia zaman itu. Ternyata doa semalam tiap hari. Diadopsi di Mawar Saron Jakarta, ya. Ketika semuanya hanya dalam bentuk pujian, penyembahan, dan kesaksian, semua sih baik-baik saja. Tapi begitu sesinya doa syafaat, ya nanti kan ditunjuk saat pendoa 1, pendoa 2, ketiga, keempat. Nanti ada 5 pendoa. Nanti pemimpin bilang begini, saudara-saudara yang tidak berdoa, jangan pasif ya, beri dukungan. Jadi sementara pendoa yang bertugas berdoa, berikan dukungan. Mari kita nyanyikan satu pujian dan mari kita mulai berdoa. Ternyata orang sibuk cari senderan. Haleluya, 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 haleluya. 5 menit awal. Haleluya, wakakakakak, ka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 k. Pendoa 1 lewat 2, 3, 4, 5. Tapi nanti 5 menit terakhir bangun dia. Haleluya, wakakakakak, haleluya, wakakakakakakak. Ternyata kualitas doa hanya muncul di opening dan closing. Gitu pun puas, aku berdoa 2 jam. Kenapa perlu dalam doa itu semangatnya dijaga. Apinya harus nyala. Gak cukup cuman bertekun. Semangat kualitasnya harus dijaga. Saya waktu bekerja di Bechtel International, sebuah perusahaan Amerika. Tenaga kerja Korea ada sekitar mungkin 1.600 ingat saya. Dari 1.600 yang Kristen sekitar 500. Mereka punya persekutuan doa. Saya tenaga kerja Indonesia, saya juga punya persekutuan doa. Saya aktif juga. Nah, saya pikir begini, wah, kenapa ya gereja terbesar waktu itu, Yonggi-cho, pernah dengar gak? Gereja terbesar Korea,
sekarang ada di Afrika katanya 3 juta ya. Tapi yang zaman itu Yonggi-cho jemaatnya 2 juta. Kok bisa ya? Kalau jemaat 2 juta, jemaatnya bagaimana? Kalau gereja jemaatnya 2 juta. Ini jemaatnya aja segini aja militan semua. Militan kan nih? Iya, jemaat segini aja militan. Apalagi jemaat 2 juta, pasti mereka apinya nyala. Saya sempat pikir begini, jangan-jangan dari 500 pekerja Kristen Korea ada jemaatnya Yonggi-cho. Aku pengen tahu modelnya bagaimana. Jadi saya temuin pemimpin persekutuan. Pemimpin persekutuan doa Korea, boleh saya ketemu? Nanti ditunjuk. Ternyata ngobrolnya susah. Tenaga kerja lapangan, bahasa Inggrisnya potong-potong, sepotong-sepotong. Jadi lebih banyak kode. Nah, ya. Oh ya, oke. Ya. Pokoknya klop. Kita ada janjian kapan kita akan fellowship. Nah, oke. Ketika kami fellowship, peraturan. Duduknya pakai bangku memang. Bukan ini kursi satuan, ini bangku. Bangku kan panjang-panjang ya. Per bangku 5-6 orang, tapi harus selang-seling. Gak boleh Korea semua, Indonesia semua. Harus selang-seling. Korea, Indonesia, Korea, Indonesia, Korea, Indonesia. Oke. WL. 2 WL. WL Korea, WL Indonesia. Lagu gantian. Nyanyi Kristen Indonesia, Kristen Korea. Nanti kita sepanjang nyanyian ketawa terus. Kalau pas nyanyian lagu Korea, kan Indonesia ikut-ikutan kan. Di kuping mereka kan aneh. Timajikika Hosiraya. Koreanya noleh. Lagu gua dirusak ya. Ya mereka di kuping mereka kan aneh. Gantian kalau lagu Indonesia yang nyanyi Korea. Kan cadel-cadel gitu. Orang Indonesia juga, lu juga ngerusak lagu gua. Jadi sepanjang nyanyian itu ketawa melulu, saling mentertawakan. Oke. Sampailah di acara doa syafaat. Kita kan hanya membahas doanya aja ya. Begitu doa syafaat, Anda tahu, kan yang saya udah tandain. Ini jemaatnya Yonggi-cho, dan seterusnya. Ternyata nanti rata loh. Kenapa terjadi kegerakan waktu itu di Korea? Begitu syafaat, doa syafaat dimulai, yang namanya doa orang Korea dalam bentuk pergumulan. Begitu start, wah kakak, dari cekak ini sampai nungging. Indonesia dari ini sampai tegak ini. Saling toleh. Gimana enggak terbongkar tuh kerajaan. Tingkap langit pun terbuka. Lah kebanyakan doa kita sunyi senyap. Kita doanya banyak dalam hati. Akhirnya tidak bergerak. Rohnya tidak aktif. Itu dia. Saya baru tahu ternyata kenapa gereja terbesar adanya di Korea. Cara mereka berdoa. Semangat. Begitu start doa syafaat. Sampai terakhir mereka tetap dalam keadaan semangat. Dahsyat. Amin. Jangan hanya tentang lamanya, quality. Kami sempat di Jakarta, mungkin Anda pro kontra juga. Dulu kan doa pagi jam 6, maju jam 5, setengah 5, lama-lama dimundurin lagi. Kenapa? Karena kebetulan sempat tinggal di samping tempat ibadah sepupu. Ya kan? Kita belum bangun, dia udah duluan. Wah. Saya cuman bilang gini, aku dengan dia lebih kenal aku. Dia kenal hanya sebatas Allah Maha Besar, tapi aku tahu namanya. Yesus. Betul nggak? Iya. Saya ke sana panggil Pak Kaleb. Ke sini, Pak, oi. Kacamata, Pak. Maaf. Berarti saya kenal mana? Ke sono apa ke sini? Kebanyakan agama tuh ke sini. Hanya sebatas Allah Maha Besar. Saya tahu Allah saya Maha Besar. Tapi kusapa dalam nama Yesus. Betul nggak? Akhirnya kita putuskan 4/4. Sebelum lu teriak gua duluan. Ya kan? Cuman kami bikin kesepakatan. Mami, peraturan kita doa pagi ya. Asal mau doa pagi, 1. Kalau istri saya senang mandi. Jadi sebelum doa dia mandi, sikat gigi dan seterusnya. Saya cuci muka, sikat gigi. Yang kedua, ganti baju. Kita punya masing-masing baju putih buat doa.
Jadi sudah baju, kan baju yang tadi baju tidur dilepas, sudah pakai baju putih, memang baju kesepakatan, baju doa. Istriku sudah segar karena mandi, aku segar karena cuci muka dan sikat gigi. Kan sebagian Kristen kalau doa pagi pakai baju yang dipakai tadi malam, belum sempat cuci muka, belum sempat sikat gigi. Haleluya, wala, haleluya. Kan gak segar tuh, nanti terhenti tuh. Kaget, wala, haleluya. Gimana mau jamin kualitasnya terjaga? Enggak jamin. Halo? Tidak hanya soal waktu yang dipersembahkan terus meningkat, tapi semangatnya itu loh. Semangatnya. Karena kata semangat itu quality. Anda doanya semangat enggak? Tuh kan enggak jawab. Jangan-jangan Anda aliran tidur dalam roh. Udah bangga bangun pagi hari. Aku udah kok membangunkan fajar. Kualitinya gimana? Kualitinya. Loh ini kan firman semua ini. Saya nggak keluar sama sekali. Inilah unsur proskarterio. Tekun 4 hal menantimu. Halo? Semangat. Untuk menjamin segalanya dalam bentuk terobosan tingkat mujizat. Amin. Semangat. Ya. Yang ketiga, hal ketabahan agar target kehidupan itu tercapai. Apa sih targetnya? Karya terbesar dalam hidupku. Halo? Karya-karya besarnya Tuhan. Mujizatnya Tuhan. Demonstrasi kuasanya Tuhan. Itu dinyatakan. Amin. Kalau mengambil kehidupan doa, mencapai target yang dimaksud. Nah, mau gak mau target teratasnya ya. Walaupun mungkin saya pun berjuang dan tidak berdaya. Ya, kita ngomong doa kan ini. Kalau kita buka bukunya yang ditulis Yonggi Cho, dimensi 4, empat dimensi. Di situ kan tertulis tuh, jam doa harian loh. Daily activity, Yonggi Cho, 8 jam. Halo? Kayak ini membuka jawaban, pantes dia memimpin lembaga terbesar di dunia. Anda bilang, oh itu perkara rohani. Saya punya pembanding jasmani. Pernah dengar Mike Tyson ya? Pernah mendengar hebatnya Mike Tyson, ronde 1 musuh jatuh? Pernah? Coba saya pikir data pasti kalau dibuka masih ada ya. Latihan per hari 8 jam. Pakai timer. Kalau hari ini 7 jam, Anda pikir hilang itu 1? No, dia taruh ke hari besok. Besok harus 9 jam. Strict. Pantes menghasilkan kelas dunia. Jasmani dan rohani menunjukkan gambaran tentang 8 jam. Kok selaras ya dengan peraturan perburuannya? Kan kerja per hari 8 jam ya. Lebih dari 8 jam namanya overtime ya. Betul? Tapi kalau kita lihat itu 24 jam yang Tuhan beri. Kan memang 8 jam untuk kerja. 8 jam untuk istirahat, 8 jam dan lain-lain. Artinya perjalanan, makan, minum, R&R, olahraga dan seterusnya. Yang dilihat tuh 8 jam yang produktif. Itu kelas dunia. Untuk kelas Indonesia, dulu ada seorang namanya Om Ishak Lu. Pernah dengar gak? GPPS Surabaya. Di Surabaya. Jam doa perharinya 6 jam. Pantes sekali kebaktian 17.000. Zaman itu saya masih di STT, saya masih sekolah pendeta. Saya sempat dalam hati bilang begini, hebat ya hamba Tuhan. Gak usah ngomong luar negeri deh, dalam negeri. Karena papa rohani saya 4 kali ibadah A 2000. Nah, Om Ishak Lu 17.000. 4 kali ibadah loh itu di GPPS Surabaya. Saya cuma dalam hati, aduh Tuhan, andai aku dapat kesempatan ya melayani di Surabaya. Satu ketika terkabul. Ternyata lantai 1, lantai 2 bisa lihat pengkhotbah. Jadi lantai 1, lantai 2 tuh T. Memang ruangannya T ya. Memanjang sana, kiri kanan. Jadi kalau khotbah liatin sana, noleh sini, noleh sana. Kan mimbarnya tinggi, sejajar dengan lantai 2. Jadi lihat bawah gini, agak nunduk. Amin saudaraku.
Amin saudaraku. Amin. Terus lihat atas yang sejajar. Amin saudaraku. Amin. Amin. Lantai 1, 2 bisa lihat pendeta. 3, 4, 5 pakai TV. Wow. Jam doa 6 jam. Saya kepengen juga dipakai Tuhan. Saya berusaha. 1 jam, 2 jam, lancar. 3 jam, kedodoran. 4 jam. Cuman masuk sebentar, gagal. Untuk sebentar, gagal. Ternyata tidak mudah. Halo. Tapi kalau engkau ingin mencapai target-target besar, hanya di ukuran 3 jam saja. Mujizat banyak. Apalagi kalau kita punya nafas kehidupan adalah doa. Amin. Lawatan Tuhan dinyatakan. Lawatan Tuhan. Kenapa Allah buka pintu? Karena kita memang berjalan bersamanya. Sang Maha Kuasa membackup kehidupan kita. Amin. Oke. Jadi ketika kita kembali menyinggung tentang pendapatnya Martin Luther, bahwa doa itu nafas kehidupan. Ternyata ketika kita berkomunikasi dengan Allah, kita mendapatkan pengurapan, ya, mendapatkan kuasa yang datang dari tempat yang maha tinggi. Yang kedua, ketika kita benar doa itu menjadi nafas kehidupan. Ini senjata rohani yang sangat efektif untuk mengalahkan kuasa gelap. Yang ketiga, membuat kita menerima hak prerogatif sebagai ahli waris kerajaan Allah. Kita nih ahli waris kerajaan Allah. Amin. Ahli waris. Kalau kita ahli waris berarti kita pangeran kalau pria. Kalau putri? Putri kerajaan. Amin. Coba tanya. Andakah pangeran kalau laki? Andakah putri kerajaan kalau perempuan? Anak raja hidup dalam kemuliaan. Itu dia ya. Oke. Mari saya tambahkan poin keduanya. Setelah bicara proskarterio, kita bicara yang kedua, Gregorio. Kenapa kita harus berjaga? Karena ada musuh. Coba kalau kita melek ini, semua baik-baik saja ya. Tapi coba, mari kita berdoa, tunduk kepala, tutup mata. Set. Mungkin gak terus muncul, eng-ing-eng. Eng-ing-eng. Orangnya di sini tapi pikirannya rawang. Ada gak? Itu dia. Kita harus Gregorio, punya tingkat kewaspadaan iman yang tinggi. Ya, itu sih ada saya munculkan bahasa Inggrisnya, tapi ini akan membuat banyak penjelasan memang. Yang kedua, kenapa harus berjaga? Karena musuh keduanya tuh diri sendiri. Kita lelah, kita ngantuk, kita boring dan seterusnya. Dan yang ketiga, bisa saja sesama. Ya, yang mengganggu fokus, yang mengganggu suasana doa, atau yang pernah menyakiti dan seterusnya. Jadi kita perlu Gregorio, tidak hanya proskartio, tapi Gregorio. Dan yang ketiga, Eucharistia, mengucap syukur. Eucharistia itu gabungan dua kata ya. Eu itu sebenarnya indah baik, Charistia, charis, karunia, anugerah. Ya, jadi bicara Eucharistia, ini bicara tentang keselamatan yang datang dari Tuhan. Kalau mengacu pada Roma 8 ayat 32 berkata begini. Ia Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Yesus saja dipersembahkan, masa yang lain tidak diberikan? Ngerti gak maksudnya? Saya baca ulang ya. Allah ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Yesus Kristus. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Di mana? Kayu salib. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Yesus anak tunggal saja dipersembahkan. Masa yang lain tidak kuberikan? Ngerti maksudnya? Kenapa harus dengan Eucharistia? Karena kita harus paham lebih dulu. Keselamatan yang kita terima itu anugerah dan sangat berharga. Jadi ketika kita berdoa apapun hasilnya, kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Coba adik-adik aja ya, yang dewasa seringkali nggak jawab. Kalau berdoa berapa jawaban? Ada berapa kemungkinan Tuhan jawab? Hah? Kamu pinter ya, kamu udah lihat di sana.
Kamu cermat kamu. Pada umumnya orang mengkhotbahkan 3. Iya, tunggu, tidak, betul? Tapi setelah saya renungkan ada yang keempat. Just do it, kerjakan ya. Jadi sebenarnya ketika kita berdoa, kemungkinan satu, pasti disukai. Tuhan jawab ya. Setuju? Nah ini saya sebutnya hak orang beriman. Kenapa? Anda diberi kesempatan untuk menghadap dan mengajukan permohonan. Bukankah Allah itu Bapa? Setuju? Oke. Yang kedua, dalam rangka proses pertumbuhan iman, ternyata gak langsung dijawab. Tunggu. Kita harus paham bahwa hidup ini tidak hanya karena anugerah. Selalu ada kairos, ada waktu Tuhan. Betul? Ini saya sebut proses pertumbuhan iman. Tapi ada yang ketiga. Ketika kita berdoa, jawabannya tidak. Saya sebut tes uji iman. Kenapa saya anggap uji iman? Kalau kita berdoa, selalu sudah pertimbangan. Tuhan ini baik untukku, keluargaku, keturunanku, masa depanku, iniku, apaku, dan seterusnya. Kalau kita berdoa, kita sudah yakin itu sudah yang terbaik. Betul tidak? Gimana kalau Tuhan bilang tidak? Bagaimana? Tidak anakku. Diuji imannya. Adakah tetap percaya bahwa nanti jawaban yang muncul itu sesungguhnya memang lebih baik dari apa yang ku minta? Minta kepada Tuhan A, ternyata dijawab tidak. Percayalah masih ada B, C, D, E, F sampai Z. Halo. Minta A ditolak, munculnya E. Percayalah E lebih baik dari A yang kita minta. Kalau engkau paham, engkau tidak kecewa. Imanmu teruji. Amin. Dan yang keempat, kerjakan. Ini berkaitan dengan berani melepaskan bagian yang termahal. Yang selama ini Anda Anda semikian hormati, hargai, Anda jaga begitu rupa. Satu ketika Tuhan menantang kita. Berani kamu lepaskan gak? Kamu berani lepaskan? Kamu berani kerjakan apa yang aku mau? Maka aku akan beracara. Saya pakai kesaksian aja untuk menjelaskan hal ini. Satu ketika saya zaman mundur jauh ke belakang. Ya ini bisa 30 sekian tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Uang biasanya orang kasih persembahan berapa sih? Kira-kira 30 sekian tahun yang lalu. 100.000 banyak gak sih? Banyak ya? Banyak, oke. Ingat saya sedang butuh 10 juta. Nah hadirlah saya di sebuah gereja. Yang sedang membangun. Tiba-tiba pendetanya bilang, inilah kesempatan berharga untuk investasi bagi kerajaan Allah. Gereja sedang dibangun. Siapa yang mau invest? Siapa yang ikut terlibat dalam pembangunan gereja ini? Dalam hatiku langsung bilang, baik Tuhan, aku ikut. Saya bilang, saya akan memberi 100.000. Biasanya cuma kasih persembahan 5-10 ribu udah banyak tuh zaman itu. Saya bilang 100.000. Banyak zaman itu. Oke, sekarang jangan-jangan juga banyak ya. Kasih persembahan 100.000 banyak ya? Hah? Gimana kalau 30 tahun lalu? Oke, ternyata di hatiku bilang, kurang nak. Kurang. Udah banyak Tuhan. Saya baru kepepet, saya juga baru butuh. Kurang. Oke Tuhan, 200.000. Doa persembahan udah jalan nih. Gak lama lagi, amin. Kantongnya jalan. Kurang nak. Kurang. Ya ampun Tuhan. Banyak banget ini Tuhan. Karena dibilang kurang. Yaudah 300. Kurang nak. Kok kurang Tuhan? Aduh. Kok kurang sih? Aduh. Yaudah 400. Kurang nak. Kurang lagi. Itu kantong jalan udah. Gak lama lagi di ujung tempat saya duduk lagi. Akan merembet ke samping. Udah saya putuskan 50-50 Tuhan, win-win solution. 50 you, 50 me. Kurang nak, kurang. Loh, biasanya win-win kan udah terbaik ya.
50 you, 50 me kan baik ya. Tetap kurang. Mana sudah di jalan di mana itu akan di deretan saya. Aduh, dengan gemes saya rokok. 1 juta saya masukkan. Plung, begitu plung, plong. Kok aneh? Aku sedang butuh jauh dari yang ku perlukan. Tapi kok Tuhan bilang semuanya. Ternyata esoknya semua kebutuhan yang jauh lebih besar tertutup. Amin. Ada tante-tante tiba-tiba titip ke anak sekolah minggu. Kasih ke kakak ya. Saya dulu kan guru sekolah minggu. Terus anak itu dah. Kak, ada tante-tante kasih ini amplop. Biasanya kan amplop itu isinya pergumulan. Tolong doakan keluarga kami begini. Oh ya. Ya, oke. Biasanya begitu. Saya taruh aja. Tante yang mana? Itu tadi udah nggak ada. Oke, ya udahlah, taruh aja. Biasanya nanti di rumah saya buka, doakan ini, doakan itu, doakan ini, doakan itu. Tipis, tapi begitu dibuka, wow, tebal. You know, tebal. Amplopnya tipis, isinya tebal. Apa itu? Loh, semua kebutuhanku ketutup. Wow. Aku lepaskan yang ku tahan tadi. Lep. Ternyata Tuhan gantikan. Allah buka jalan. Doa 4 kemungkinan. Anda siap kalau Eukaristia berawal dari sadar kita sudah diselamatkan. Apapun jawabannya, aku berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan jawab ya, puji Tuhan. Tuhan jawab tunggu, akan ku nantikan. Tuhan jawab tidak, aku tidak akan kecewa. Tuhan jawab kerjakan, akan ku lepaskan. Mahal sekalipun, ku sayang sekalipun, pasti Tuhan buka jalan. Amin. Berulang kali. Sama halnya, satu lagi ya. Boleh satu lagi kesaksian? Boleh nggak boleh, saya bersaksi. Penutup. Orang punya motor pertama kali saja itu, aduh sayang banget dilap-lap kinyis-kinyis motor. Satu ketika punya mobil pertama kali anyar, gres. Biasanya kan dilap-lap ya. Istri nggak dilap-lap tapi mobil dilap-lap. Ternyata baru gres hari itu, 3 hari kemudian perintah misinya keluar. Saya suruh ke Rawajitu. Rawajitu itu Lampung Utara, sudah sampai Tulang Bawang, di Simpang Penawar, menggok kanan sampai ke pesisir sana. Dan jalanannya ancur sama sekali. Naik mobil rasa naik kuda. Nantinya saya kehilangan beberapa kendaraan ya. Pecah blok mesinnya nanti setelah serentetan kegiatan. Bengkok itu besi di bawah, kecemplung ke sungai. Karena jembatannya cuman pohon kelapa 2, ya. Terus semua penumpang turun, sopir di kendaraan, kiri, kanan, kiri, kanan. Satu ketika nyemplung mobil-mobilnya sama sopirnya, plung. Nah ini cerita pertama kali Tuhan izinkan punya mobil baru. Ya ampun, belum seminggu, ini mobil mesti masuk ke pedesaan yang ancur itu. Kubrak. Yang gobrak-gobrak mobil, yang sini nyayat. Lihat sini sana penyok. Ya. Lama-lama hatiku kusetel. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Masih baru, kebeset dan penyok. Terima kasih. Akibatnya nanti, Yesaya 60 ayat 5 menjadi kenyataan. Berkat bangsa-bangsa beralih kepadamu, berkat seberang lautan kukirimkan kepadamu. Itu ayat 5, ayat 6 sampai dikatakan halaman enggak bisa nampung. Ada ayat 6. Coba saya baca dulu coba ya. Coba ayat 6 ya. Terakhir kok, ini terakhir, tenang. Terakhir ya. Mana tuh ayatnya? Yesaya 60
Yesaya 60. Keluarkah? Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Wih, unta-unta muda dari Midian. Sing anyar-anyar. Mereka semua akan datang dari Sheba dan membawa emas dan kemenyan dan seterusnya. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta kan alat transportasi. Betul tidak? Bener loh. Itu rumah cuman daya tampung 3. Yang Tuhan kirim 5. Allahku hebat banget. Saya sempat bilang begini sama Tuhan. Tuhan, aku ditaruh di Jakarta dengan pelayanan serba tantangan. Mobil macet di sana sini, bukan main. Ini kalau nggak ada yang mampir ke rumah kayaknya nggak lucu loh Tuhan. Ternyata mampir 1, mampir 2, mampir 3. Untanya udah penuh, masih mampir yang keempat, mampir yang kelima. Allahku membuka jalan. Allahku ajaib. Berani melepaskan yang berharga, Tuhan bukakan yang lain. Ayo berani berkorban untuk Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Tuhan setia, Tuhan penolong sejati, Tuhan pembela yang tidak akan pernah gagal. Dia membuka pintu. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Mari musik hantar kita teduh, kita menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Tundukkan kepala, tutup mata. Mari sembah Tuhan saudara. Tuhan itu baik. Teramat sangat baik. Haleluya. Glory. Haleluya. Yesusku. 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 Pujianku, kemuliaan hidupku. Yesus penolong sejatiku. Oh, haleluya. Mari menyembah Tuhan. Hampiri Tuhan yang adalah sumber pertolongan. Tuhan yang siap membuka pintu kehidupan. Haleluya. Oh, walahasehena hamakwa. Haleluya. Jadikan hari ini Tuhan Yesus alamat tepat satu-satunya yang akan membela kehidupan, membuka jalan bagi hidup. Haleluya. Oh, walahasiana. Haleluya, glory. Haleluya. Kami percaya sepenuhnya kepada-Mu. Haleluya. Haleluya. Wala 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 hasya. Hena 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 makwa. Haleluya. Selamanya kami memuji, menyembah, menyanjung diri-Mu. Hena makwa hasya. Hena makara sundiri. Wala 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 wala. Glory. Terpuji selamanya Yesus Tuhan. Bertekunlah dalam doa. Dalam pada itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu. Demikian pesan Rasul Paulus. Setiap kita perlu tidak hanya mendengar, mengaminkan, tapi mari laksanakan. Mari punya kehidupan yang terus menerus. Kehidupan doa yang tabah. Hasil akhirnya tidak selalu menyenangkan. Tapi kita tetap punya kehidupan doa
terus-menerus dalam ketabahan. Pastikan kita tumbuh dalam persembahan waktu, dalam kehidupan doa kita. Pastikan kualitas komunikasi vertikal itu meningkat. Kalau selama ini engkau tidak pernah kehilangan, jangan-jangan hanya berteman dengan Tuhan. Berbahagialah kalau engkau mulai bersahabat, walau merasa butuh untuk curhat semata. Tapi kalau engkau sudah mengalami sentuhan kasih, mari pastikan lebih tinggi lagi. Punya komitmen dalam hidup ini. Hingga satu ketika punya integritas dalam kehidupan doa. Dalam keluarga kami bangga karena selama 41 tahun melayani. Terbukti bahwa ia sang pembuka pintu. Pemulihan pribadi terlaksana. Pemulihan keluarga terlaksana. Pemulihan dalam hal lainnya pun terbukti. Sampai finansial pun kami satu ketika tidak cukup berani untuk menyaksikan. Kami hanya ingin katakan segitu banyaknya Tuhan buka jalan. Tuhan pasti menggenapi apa yang ia firmankan. Kalau ia katakan berkat bangsa-bangsa beralih, benar. Kalau berkat seberang lautan, berkat dari alamat yang tak terduga Tuhan kirimkan, benar, itu pun bisa Tuhan kerjakan. Di awal tadi saya berharap Anda menemukan pintu yang paling berharga. Yang hari ini engkau rindu, Allah menjamahnya. Allah membukanya. Dan engkau akan bersaksi tentang indahnya Allah sebagai sang pembuka pintu. Sembah Tuhan sesi yang kedua. Anda yang sudah menemukan pintu tadi dan rindu untuk didoakan, sembari menyembah, mari angkat tanganmu tinggi lewat kepala. Mari sembah. Sembah Tuhan. Sika hama hasya. Hena hama kerasundia. Haleluya, glory. Haleluya Allah. Kami terus menyanjung puja dirimu. Haleluya. Oh, Roh Kudus, kau lihat tangan yang terangkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, wala 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 bakwa. Hasye hena hama kori. Hina yana wakara soana sube. Haleluya. 2, 3 saat ini Engkau hadir dan belajar. Hamba persembahkan di atas mezbah-Mu ya Tuhan. Inilah permohonan umat-Mu. Inilah pintu yang sekian lama kami nantikan. Untuk Kau mengulurkan tangan dan membukanya. Dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah sang pembuka pintu. Kami bangga ketika Engkau buka, tidak ada yang bisa menutupnya. Haleluya, wala 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 hasya. Haleluya, haleluya. Pintu studi, pintu pekerjaan, pintu usaha, pintu pemulihan pribadi, pintu pemulihan keluarga. Haleluya, wala hasya. Yesusku, Yesus pembelaku, Yesus penolong yang takkan pernah gagal. Yesuslah saja. Oh, rahasia. Hena hena hena. Selama-lamanya Yesus yang terus kupuja. Haleluya. Sama Tuhan, curahkan urapan kami. Curahkan untuk mengisi bencana hidup umat-Mu. Hati luka Engkau membalutnya. Semangat runtuh Engkau membangkitkannya. Langkah goyah pun tegak dalam nama Yesus. Amin.